Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Melda. Apa kabar Bu Ana hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Ana sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu. Bu Yusriana, boleh saya menyita waktu Ibu sebentar? Apakah Ibu lagi sibuk? Iya Bu Ben. Boleh, kebetulan saya tidak sibuk. Baik Bu, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Bu Yusriana kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Tujuan supervisi akademik ini untuk membantu Ibu Yusriana dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi, kita akan mengobrol santai. Dari kegiatan ini, kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu Yusriana dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, Bu Yusriana, dari obrolan kita ini apa yang akan Ibu harapkan? Dari kegiatan yang akan saya lakukan ini Bu, saya berharap saya dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Baik Bu, semoga saya dapat membantu Ibu ya. Iya. Kalau boleh saya tahu, besok Ibu akan memberi materi apa ya? Besok Bu, rencananya saya akan memberikan pembelajaran matematika dengan materi pengurangan. Oh iya Bu, tujuan yang akan Ibu capai? Oh, yang pertama Bu, tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu, yang pertama saya bisa memahami konsep pengurangan sesuai dengan gaya belajar siswa. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal pengurangan dengan hasil maksimal 20, ya kan Bu? Kemudian yang ketiga, siswa dapat menerapkan pengurangan dalam konteks sehari-hari. Nah, sesuai dengan tingkat kesiapan belajar siswa masing-masing. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, apa saja persiapan yang sudah Ibu siapkan? Saya Bu sudah menyiapkan atau merancang perangkat pembelajaran Bu, seperti modul ajar, kemudian media pembelajarannya, alat peraganya ya kan Bu kan, Iya, Bu, ya. dan media nilai Bu atau evaluasi. Sudah lengkap sekali ya perangkat yang Ibu siapkan. Nah, terkait hal itu, apa kesulitan atau hambatan Ibu dalam menyampaikan materi pembelajaran besok? Ada Bu, saya menemukan kesulitan itu di mana saya menemukan beberapa siswa di kelas itu kan punya kemampuan itu berbeda-beda ya kan Bu. Kemudian berbeda-beda pula dalam menangkap materi pembelajaran. Ada juga yang sulit gitu. Seperti itu ya Bu ya. Jadi yang terkait dengan itu, apakah strategi yang akan Ibu lakukan dalam mengatasi kesulitan Ibu itu? Saya akan melakukan persiapan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing murid itu. Intinya berdiferensiasi gitu lah Bu ya, karena kebutuhan siswa itu kan beragam. Berarti Bu Yusriana sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ya? Insya Allah, tapi Bu ini masih dalam proses Bu, media pembelajaran masih saya buat. Bagus sekali Bu. Dari sini sudah kelihatan bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya? Nah, dari persiapan Ibu, apakah masih ada yang kurang? Inilah Bu, yang saya bilang tadi Bu, saya masih menyiapkan media pembelajaran yang tepat itu untuk sesuai kebutuhan siswa tadi.
Untuk menyelesaikan media pembelajaran Ibu itu, bantuan dari siapa yang Ibu harapkan? Insya Allah saya mau minta bantuan kepada rekan sejawat. Seperti Bu Melda, mana tahu bisa membantu saya kan Bu. Insya Allah saya bisa membantu Ibu. Nah Bu, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dari kegiatan ini? Kompetensi yang saya kembangkan Bu, saya ingin melihat atau menemukan adanya kemampuan intelektual dan kemampuan emosional pada siswa saya Bu, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi dari penjelasan Ibu itu berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi profesional, sosial, dan kepribadian ya. Nah, strategi apa yang Ibu akan lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi? Saya akan mempersiapkan media pembelajaran Bu, yang lebih berpihak kepada murid sesuai dengan kemampuan pembelajaran itu tadi Bu, kebutuhan murid. Supaya terlihatlah dia di situ bahwasannya pembelajaran itu berdiferensiasi, kemudian ada pendidikan sosial emosional di dalamnya, dan media pembelajaran itu saya usahakan menjadi terlihat menarik, membuat murid itu bisa semangat belajar dan bisa lebih mudah memahami pembelajaran tadi lah Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Insya Allah saya bisa membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi nanti. Kemudian setelah kegiatan observasi nanti, kita akan ngobrol lagi ya Bu ya, tentang apa yang belum atau yang sudah terlaksana, rencana pengembangan diri dari Ibu ya Bu ya. Nah, untuk rencana pelaksanaannya kita akan melaksanakan observasi besok sesuai dengan yang sudah kita sepakati ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Semoga besok semuanya berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Iya Bu ya, terima kasih ya Bu ya. Amin. Terima kasih banyak ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita semuanya belajar seperti biasanya kan di dalam kelas kan? Iya. Seperti biasanya sebelum memulai pelajaran kita berdoa. Hari ini Abang Al giliran membaca doa kan? Memimpinnya kan? Ayo Abang Al maju ke depan. Ya. Silakan Abang. Dari sebelah sini. Iya. Mari kita duduk yang rapi. Tunggu dulu. Sini. Oh. Tanganku ada dua, lima. Ku susun semuanya. Mari kita berdoa. Bila kita berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berdoa akan dikabulkan semua permohonan hamba yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil Muhammadin
Ya, terima kasih ya Bang Al. Silakan duduk. Pada pagi hari ini, Ananda Ibu semuanya, Ibu lihat semuanya anak Ibu segar, semangat pagi ya. Semangat pagi nih. Siapa hari ini yang tidak hadir? Sakit. Angga juga sakit. Kita doakan semoga teman kita semuanya lekas sembuh agar lebih semangat lagi untuk mewujudkan rasa cinta tanah air kita sebagai anak bangsa. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional. Bagaimana sikap kalau menyanyikan lagu nasional? Ayo. Indonesia tanah air, pusaka dengan jaya. Indonesia sejati di sana tempat lain dibuai di tempat berlindung di hari tua sampai angin menusuk. Kasih sudah menyanyikan lagu nasional dengan semangat. Sebagai anak Indonesia, itu adalah bentuk cinta tanah air kita. Dengan terus semangat belajar. Ada dongeng yang ingin Ibu bacakan dengan judul Milik Siapa Sarang Lebah Itu. Nah, dengarkan. Ada hikmah yang harus kita ambil. Di sebuah dahan, lebah pekerja sedang membuat sarang lebah. Tapi tiba-tiba datang lebah jantan merebut sarang milik lebah pekerja itu. Lebah pekerja lalu mengadukan hal itu pada lebah tua yang bijaksana. Sekarang kalian buatlah sarang yang sama seperti sarang yang sedang kalian perebutkan, suruh lebah tua. Namun lebah jantan yang pemalas menolak usulan itu. Lebah tua kemudian memutuskan, kini aku tahu sarang dan madu itu milik lebah pekerja. Karena lebah jantan sudah menolak dari awal untuk membuat sarang dan madu yang sama. Dengan malu-malu, lebah jantan pun mengakui kebohongan dan bersalaman minta maaf pada lebah pekerja. Nah, dari cerita ini, apa hikmah yang bisa kita ambil? Ayo, siapa yang tahu tunjuk tangan. Ya, apa Bang Al? Tidak boleh, bagaimana? Hal yang baiknya, ayo. Tidak boleh? Iya, tidak boleh mengambil punya orang lain. Kalau mengambil punya orang lain itu sama dengan kemudian itu perbuatan yang dosa. Bohong. Bohong pun berdosa. Jadi, hikmah yang kita dapat dari sini, kita tidak boleh berbohong, kemudian tidak boleh malas. Tidak boleh bohong dan tidak boleh malas. Karena kebohongan dan kemalasan hanya akan membuat dirimu rugi. Nah, dari situ anak-anak Ibu semuanya harus rajinlah belajar. Ya kan? Tidak boleh berbohong. Rajin belajar supaya bisa apa? Berhasil. Nah, hari ini kita pembelajaran peraturan. Tidak boleh berisik, tidak boleh jalan-jalan. Apa?
belajar, ya tidak boleh lari, tidak boleh bertengkar, dan kemudian belajar dengan sungguh-sungguh. Oh, sebelum masuk materi, ada nih pengurangan. Coba contoh-contoh pengurangan. Ibu guru mau kalian masing-masing memilih. Ayo berdiri nanti ya, tunggu ya, satu-satu. Di sini ada namanya contoh soal. Iya, rasa coba lihat dulu nanti soalnya, maju ke depan. Kemana yang bisa kamu kerjakan, yang mana gitu loh. Kalau bisa kamu kerjakan, kira-kira yang mana? Kalau sudah ibu pilih, boleh diambil, boleh berdiri nanti di sini ya. Ini teknikalnya gini dulu lah. Nah, mana yang bisa kamu kerjakan? Sesuai dengan kemampuanmu. Boleh model yang ini, boleh yang ini. Silakan berdiri. Mari kelompok sana dulu biar teratur. Cepat. Oke. Kakak yang mana kira-kira yang suka bentuknya? Ini kemari, dilihat dulu yang mana. Ini bentuk soal cerita. Ini bentuk gambar. Yang mana? Ayo, cepat berdiri di ini ya. Ini kakak di sini. Kakak kan bisa ini. Ini kakak kan bisa membaca kan? Mana yang udah bisa membaca? Yang udah bisa membaca kan kemari. Kakak yang ini apa yang ini? Ayo mana? Ya oke. Kakak berarti yang ini. Oke. Abang yang kelompok sini cepat. Dari belakang sana bang. Dari sana Gil. Abang Gil. Jangan dari sini. Nanti kena itu. Pilih. Kalau udah. Jangan yang ini loh. Yang kalau udah dia bisa baca berarti dia soalnya cerita. Nih. Abang yang mana? Sini. Oke, satu kelompok itu. Ya udah oke. Sini. Wah, mampus aku. Yakin bisa menghitung. Sini. Kau belum bisa baca. Kamu duduk sebelah sini. Udah oke. Oke. Udah. Sebelah sana, sebelah situ. Duduk. Ada 5 kelompok yang memilih soal cerita. Ada kelompok yang memilih bentuk gambar. Ada yang memilih bentuk angka. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, halo, ibu guru mau peserta didik ibu ini, anak ibu semuanya dapat memahami pengurangan sesuai dengan gaya belajar tadi. Ada yang sukanya pakai gambar, ada yang sukanya bentuk soal cerita, kemudian ada yang sukanya dengan angka. Kemudian sesudah itu, yang kedua, ibu guru mau peserta didik anak ibu ini semuanya dapat menuliskan atau menyelesaikan soal pengurangan dengan hasil maksimal 10. Ya kan Abang Lutfi? Nah, yang ketiga, peserta didik ibu dapat melakukan pengurangan sebagai operasi hitung bilangan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalau udah pandai cara menghitung pengurangan, bisa nanti Abang gunakan dan kakak gunakan dalam kehidupan sehari. Halo, udah bisa kita mulai. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Lagu
1, 2, 3, lipat tangan semua. 4, 5, 6, duduklah diam-diam. 7 dan 8, lihat mata ke depan. 9, 10, belajar. Nah, Ibu Guru akan menjelaskan apa itu pengurangan. Pengurangan adalah salah satu konsep dasar matematika yang akan membantu kita untuk melakukan operasi hitung dengan mudah. Ayo kita belajar pengurangan ya. Oke. Pengurangan itu juga merupakan cara kita bagaimana mengurangkan satu angka dengan angka yang lain untuk mendapatkan selisihnya. Nah, kalau sudah dari lagu itu berarti kita tahu kalau dianya berkurang berarti dianya itu jumlahnya semakin menurun ya kan? Sedikit. Ini ada praktek nih. Nah, siapa mau maju ke depan? Ya, Kakak Amanda dan Abang Al, maju. Coba. Kakak Amanda pegang pensil ada berapa? Coba hitung yang kuat. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah, 10. Coba, Kakak Amanda kan baik hati tuh. Kan 10 jumlahnya kan? Kakak Amanda kan baik hati. Coba, Kakak mau kasihkan berapa ke Bang Am? 5. 1. Nah, jadi sekarang berapa jumlah pensil Kak Manda tinggal? Mengadakan kerja kelompok sesuai dengan kemampuan belajarnya. Jangan satu orang aja yang mengerjakan, harus bergantian. Iya itu. Iya. Iya. Udah. Tulis nama kelompoknya kelompok B. Kelompok B. Udah nggak apa-apa, kelompok B. Ayo. Cepat. Nanti bacakan ini ya, Nak ya. Ini ya. Nanti kau kasih mikrofon ini ya. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A, ayo. Kami dari kelompok A akan membacakan hasil diskusi kami. Nah. Kami sudah menyelesaikan soal cerita pengurangan
sangat senang. Udah, itu aja. Udah. Tepuk mantap. Udah lanjut. Terima kasih kakak. Kami dari kelompok B Ingin membacakan hasil dari diskusi kami. Ingin akan membacakan hasil hasil diskusi kami si kami tentang tentang pengurangan. pengurangan Ayo bacakan ini. 6 kurang ini cepat kerja. pengurangan lokasi lingkaran kosong. Baiklah, jadi kita tahu bagaimana tentang pengurangan itu. Udah ngerti tadi kan? Sesudah tahu, kita kok kesini jadi penjelasan samping gitu. Setelah diskusi itu tadi, tahu kita apa itu manfaat pengurangan. Ayo, Kakak Manda, apa manfaat pengurangan tadi? Ayo, manfaat pengurangan. Apa manfaatnya? Bisa tahu apa? Bisa tahu pengurangan Kemudian? Iya. Oke, lanjut. Abang Jil, apa manfaat kami pengurangan? Kita dapat lebih mudah menyelesaikan matematika untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita tahu bagaimana menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien. Misalnya, ya kan? Misalnya, mau membagikan makanan, tahu dianya kurangnya berapa, ya kan? Kemudian untuk mengatur waktu membeli makanan, saya membeli kan kita dengan uang kan? Nah, selisih tadi uang itu tadi, misal kamu beli jajan harganya 2.000, ya kan? Uang kalian 5.000. Berarti kembalian yang didapat berapa? Berapa? 5.000, jajannya 2.000. Sisa yang kamu terima berapa? 3.000. Jadi manfaatnya itu sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Ayo. Jadi pengurangan itu sama-sama kita bacakan. Adalah operasi hitung matematika yang mengurangkan satu angka dari angka lain untuk mendapatkan selisih atau hasilnya. Seperti contoh yang Ibu jelaskan tadi tentang apa pengembalian uang jajan tadi kan, Nak? Sudah mengerti? Ada yang mau bertanya tentang pengurangan ini? Ah? Sudah mengerti? Sudah mengerti. Terima kasih untuk aktifnya dalam kegiatan diskusi tadi. Ibu akan memberikan apresiasi untuk ada yang tadi mempresentasikan dengan baik Kakak Manda. Nah, kemudian siapa lagi tadi? Abang A. Satu lagi ada juga Abang. Bang siapa? Abang Jikri tadi yang baik. Siapa tadi? Dari kelompok A tadi udah ada. Kakak Manda yang dapat.
Nah, dari kelompok C ada Abang Zikri. Oke, terima kasih Ananda Ibu semuanya untuk tugas hari ini. Untuk tugas PR di rumah ada mengerjakan soal pengurangan, soal halaman PR-nya halaman 53 sampai 54. Ibu cukupkan untuk pembelajaran pengurangan hari ini. Apakah kita semua merasa senang? Senang sekali. Iya, senang sekali. Senang tepuk tangan. Kalau kita senang petik jari. Kalau kita senang, mari bersenang-senang. Kalau kita senang, besok belajar kembali. Oke. Boleh disimpan bukunya. Kita akhiri pembelajaran ini sebagaimana biasanya. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Ana. Terima kasih ya Bu Ana sudah meluangkan waktunya untuk melakukan coaching pasca supervisi akademik. Waalaikumsalam Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Kemarin Bu Ana sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 1B dengan pokok bahasan materi pengurangan. Iya Bu. Nah, setelah selesai melakukan observasi kemarin, bagaimana perasaan Bu Ana? Alhamdulillah ya Bu, saya merasa senang dan lega Bu, karena sudah selesai melakukan kegiatan supervisi tersebut. Dan ini merupakan pengalaman yang pertama dan sangat mengesankan gitu kan Bu, karena sudah melakukan atau mencoba pembelajaran dengan metode atau dengan pendekatan berdiferensiasi gitu kan Bu, sesuai dengan gaya dan kemampuan belajar anak. Jadi Bu, sebenarnya Bu, awalnya saya merasa memang Bu agak sedikit kaku kan Bu, tapi alhamdulillahnya Bu tetap bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah lega dan berjalan lancar ya Bu Ana. Nah, selama perbincangan kita ini Bu, apa yang ingin Bu Ana dapatkan dalam kegiatan coaching kita kali ini? Yang ingin saya dapatkan itu Bu, ya saya ingin menemukan suatu model pembelajaran yang dapat menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi Bu, menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik kita Bu. Nah, kalau menurut Bu Ana, apakah kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan pembelajaran yang telah Ibu susun? Alhamdulillah Bu, menurut saya dalam kegiatan pembelajaran yang kemarin saya lakukan itu sudah memenuhi semua tujuan pembelajaran yang ada pada modul ajar saya kan Bu. Seperti yang pertama memahami konsep pengurangan ya kan. Peserta didik itu Bu memahami konsep pengurangan sesuai dengan gaya belajar peserta didik itu masing-masing kan Bu. Berarti sesuai dengan kebutuhan ya kan Bu. Nah, yang kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan soal pengurangan dengan hasil maksimal 20. Dan yang ketiga Bu, peserta didik dapat menerapkan pengurangan dalam konteks sehari-hari sesuai dengan tingkat kesiapan belajar peserta didik itu. Pada saat kita melakukan kegiatan pasca observasi kemarin, Bu Ana di dalam satu kelas itu kan kemampuan siswa kan berbeda-beda. Ada yang gampang sekali menangkap materi pembelajaran, ada juga yang sulit dalam menangkap materi pembelajaran. Jadi, apakah solusi yang Ibu rencanakan sudah dilakukan dan bagaimana hasilnya? Setelah menerapkan tindakan yang kita bicarakan kemarin bukan Bu, dengan membatasi setiap kelompok berdiskusi dan bertanya ya kan Bu, alhamdulillah ketika kegiatan observasi tadi telah berjalan dengan lancar,
dan dengan waktu yang tersedia kan Bu, sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran mata pelajaran yang lain. Baik, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya mengenai area pengembangan yang telah Ibu susun sebelum observasi, kalau tidak salah tentang kemampuan intelektual dan kemampuan sosial emosional kan, bukan? Iya, Apakah menurut Ibu sudah sesuai dengan yang Ibu inginkan? Tapi saya rasa ya kan Bu, belum terlalu maksimal Bu. Karena kemarin yang saya ingin kembangkan itu salah satunya itu ya keaktifan atau kerjasama peserta didik Bu. Tetapi tadi selama proses pembelajaran Bu, saya perhatikan masih ada beberapa peserta didik yang kurang aktif Bu. Dan padahal itu Bu sudah saya bentuk kelompok kan Bu. Iya, iya. Tetapi menurut saya kurang gitu Bu minat peserta didik saya itu, sehingga saya pikir di mana ya kurangnya saya itu. Jadi menurut saya, Bu, tidak ada yang salah itu dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Tetapi mungkin perasaan anak tersebut yang sedikit terganggu sehingga kurang bersemangat kan Bu dalam belajar. Ya, Nah, kira-kira rencana yang ingin Bu Ana lakukan untuk memperbaiki hal ini agar anak Ibu itu bisa menjadi aktif sesuai dengan yang Ibu inginkan bagaimana? Kemungkinan Bu, nanti rencananya saya ingin meminta bantuan rekan sejawat, rekan guru lainnya, termasuk salah satunya Ibu ya kan Bu, karena Ibu itu merupakan senior saya di sekolah dan teman-teman yang lain. Mungkin bisa dapat memberikan masukan dan menunjukkan pengalaman pembelajaran ya kan, dan saya ingin sepertinya itu peserta didik itu akan saya lakukan pengurangan dalam pengelompokannya kan Bu, yang tadinya 5 orang menjadi 4 orang kan. Setelah itu saya ingin menggabungkan dalam satu kelompok itu peserta didik yang kurang aktif dengan peserta didik yang aktif, sehingga dapat mendorong peserta didik yang kurang aktif menjadi lebih aktif gitu. Sangat luar biasa sekali rencana Bu Ana ini. Ya. Nah, kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Ana nanti dalam mewujudkan rencana dalam menciptakan pembelajaran yang aktif tersebut? Ya, itu tadi Bu, seperti yang saya sebutkan di awal tadi kan Bu, ada saya minta bantuan rekan sejawat, iya Bu, termasuk Ibu lah salah satunya kan Bu, senior saya, ingin memberikan masukan, kemudian kiat-kiat bagaimana yang harus saya lakukan supaya peserta didik itu lebih aktif dan berminat dalam belajar. Nah, tidak terasa ya Bu ya, Bu Ana, kita sudah berdiskusi panjang dan menarik. Kira-kira Bu Ana ingin dapatkan dalam pembelajaran selanjutnya bagaimana? Untuk kegiatan selanjutnya Bu, saya memiliki rencana dalam menggunakan berbagai macam-macam model pembelajaran yang lebih menarik untuk peserta didik. Selain itu, saya ingin juga membuat satu media pembelajaran dan yang sesuai dengan model pembelajaran itu tadi Bu, sesuai dengan minat dan bakat anaknya masing-masing. Jadi saya berharap sekali yang saya buat itu tadi Bu bisa menarik peserta didik saya itu untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Bagus sekali rencana Bu Ana tersebut. Kira-kira kapan ya Bu ya yang ide ini akan Ibu rencanakan, akan Ibu laksanakan gitu? Kalau bisa secepatnya ya Bu ya, insya Allah dari mulai minggu ini kan Bu, kemungkinan insya Allah Senin depan mungkin saya dapat melaksanakannya di kelas yang sama untuk mencari
perubahan dalam proses pembelajaran, tetapi saya ingin menggunakan materi yang berbeda, Bu, sebelum pelaksanaan sebelum melaksanakan pembelajaran itu tadi, Bu. Luar biasa sekali ya Bu Ana. Semoga rencana Bu Ana tersebut dapat berjalan lancar dan sukses sehingga anak-anak kita lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Iya, Bu, ya. Ya, begitu juga dengan Bu Ana. Semoga semakin sukses dan sukses selalu dan berterima kasih sudah berbagi pengalaman baru dengan saya dalam kegiatan diskusi kita kali ini. Jadi terima kasih banyak Bu Ana ya. Selamat siang. Iya, Bu. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.